Salam Jumat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali. Mari kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang hari ini temanya adalah penyertaan Tuhan. Ini adalah satu kerinduan kita semuanya untuk senantiasa disertai Tuhan. Tetapi sebenarnya bagaimana sih penyertaan Tuhan itu? Oleh sebab itu kita akan langsung baca Keluaran 13 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam di dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Cuma yang dikasih Tuhan, sungguh satu penyertaan Tuhan yang nyata untuk bangsa Israel ketika Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saat itu secara fisik penyertaan itu berbentuk tiang awan dan tiang api. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita semuanya adalah orang-orang yang benar-benar dicintai Tuhan. Bahkan tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Bahkan Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Ketika kita sedang dalam kesulitan, Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian-pengertian. Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat. Ketika kita sedang bersedih, Roh Kudus yang akan memberikan kita penghiburan. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, di dalam kita membaca firman Tuhan misalnya, Roh Kudus yang akan menjelaskan untuk saudara dan saya. Dan Roh Kudus itulah yang terpenting bagi saudara dan saya adalah ketika saudara sadar disertai Tuhan, maka kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan itu bukan sekedar orang Jawa bilang ngetut no kita, tetapi penyertaan Tuhan itu adalah memimpin hidup kita kepada kebenaran demi kebenaran, memimpin hidup kita kepada rencana-rencana yang sudah ditentukan Tuhan, disiapkan Tuhan untuk saudara dan saya. Jadi bentuk penyertaan Tuhan bukan seperti satpam yang hanya setiap saat berfungsi menjaga saudara atau sebagai bumper kalau kita perlu sesuatu, tetapi penyertaan Tuhan itu adalah bagaimana kita harus taat. Penyertaan Tuhan itu adalah sebuah pimpinan di dalam kehidupan saudara. Bukan Tuhan ikut kita kemana-mana, kita maunya apa Tuhan selalu mengikuti kemauan kita, bukan. Tetapi Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, Tuhan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang taat kalau mau disertai Tuhan dan mau merasakan penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak taat, ketika Roh Kudus memberikan sesuatu peringatan, ketika Roh Kudus menghibur, ketika Roh Kudus mengingatkan kepada firman Tuhan, itu adalah wujud penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sekali lagi, kita harus taat kepada pimpinan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.